Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Luciana Sri Susilawati dan teman saya Karnia Agus Krisanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Memorandum of Understanding atau yang disingkat dengan MOU. Yang pertama mengenai istilah dan pengertian MOU. Memorandum of Understanding disebut sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan secara formal. Memorandum of Understanding dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan perjanjian pendahuluan. Di dalam KUH Perdata, tidak dikenal dengan apa yang dinamakan nota kesepahaman. Namun, apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak, terlebih kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat yang disertai nota kesepahaman, yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Selain pasal tersebut, pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan sebagai dasar nota kesepahaman, khususnya oleh mereka yang berpendapat bahwa nota kesepahaman merupakan kontrak karena adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Kesimpulan bahwa MOU adalah nota kesepahaman atau perjanjian pendahuluan yang memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerjasama mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi untuk berpartisipasi dalam sebuah hubungan kerjasama. Kemudian pengaturan dari MOU. Pengaturan Memorandum of Understanding pada ketentuan buku 3 KUH Perdata yang sifatnya terbuka membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari MOU yang terbuka. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi pembuatan. MOU akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta sepanjang penyusunan MOU memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya jenis-jenis MOU. Yang pertama yaitu MOU nasional. Jika kedua pihak merupakan warga negara atau badan hukum di Indonesia, maka MOU tersebut bersifat nasional. Sebagai contoh, kerjasama PT dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan sebaliknya. Dan yang kedua, MOU internasional. Jika kedua pihak dari negara yang berbeda, maka MOU tersebut bersifat internasional. Biasanya dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dibuatnya MOU. Yang pertama yaitu memudahkan proses pembatalan suatu kesepakatan. Dan yang kedua, sebagai ikatan yang sifatnya sementara. 3. Sebagai pertimbangan dalam kesepakatan. Dan yang keempat, sebagai gambaran besar kesepakatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri MOU. Isinya ringkas, bahkan seringkali hanya satu halaman saja, berisikan hal-hal pokok saja, hanya bersifat pendahuluan saja, memiliki jangka waktu berlakunya seperti 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan saja. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk harus membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MOU. Proses terjadinya MOU. Draft MOU. Konsep MOU adalah bentuk teks atau konsep yang dirancang oleh para pihak. Masing-masing pihak kemudian akan memberikan ide-ide mereka kepada pihak lain untuk menyelidiki lebih lanjut. Draft kontrak mencakup judul kontrak, awal kontrak, pihak kontrak, resital, konten kontrak, dan akhirnya kontrak. Pertukaran draft MOU. Tujuan dari pertukaran draft ini adalah untuk memberikan
kesempatan bagi para pihak untuk mempertimbangkan isi dari draft kontrak yang telah dibuat. Perlu diperbaiki. Upaya untuk mengubah isi kontrak yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan keinginan para pihak. Selanjutnya yaitu penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir adalah jenis upaya untuk menyelesaikan atau menyelesaikan teks yang diproduksi oleh para pihak yang telah menyetujui teks yang dirancang bersama oleh satu pihak atau oleh kedua pihak. Penutupan. Bagian kesimpulan adalah bagian akhir dari tahap desain. Bagian kesimpulan ini adalah salah satu tahap penandatanganan oleh para pihak. Tanda tangan adalah bentuk kesepakatan tentang semua isi kontrak yang dibuat oleh para pihak dan juga ditandatangani oleh para pihak yang telah menyetujui isi MOU. Selanjutnya yaitu kekuatan mengikat MOU. Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama berpendapat yang menyatakan bahwa MOU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MOU dan materi muatan MOU itu disertakan kepada para pihak yang membuatnya, serta bahwa MOU adalah merupakan perjanjian pendahuluan. Bukan berarti MOU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan melaksanakannya. Kedua, pendapat yang menyatakan dengan menitik beratkan MOU sebagai sebuah perjanjian pendahulu sebagai bukti awal suatu kesepakatan yang memuat hal-hal pokok, serta yang harus diikuti oleh perjanjian lain. Maka, walaupun pengaturan MOU tunduk pada ketentuan perikatan dalam KUHP Perdata, kekuatan mengikat MOU hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain pula, MOU merupakan gentleman agreement. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.